Seorang balita bernama Bilqis menjadi korban penculikan di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tragisnya, bocah berusia 4 tahun ini sampai 3 kali dijual sebelum ditemukan selamat di Provinsi Jambi. Kasus penculikan Bilqis menggemparkan publik setelah bocah asal Makassar itu hilang selama sepekan sebelum akhirnya ditemukan di Jambi. Bilqis diduga menjadi korban penculikan lintas pulau yang melibatkan jaringan perdagangan anak. Kasus ini bermula dari hilangnya Bilqis di Taman Pakui Sayang Makassar dan berakhir dengan penyelamatan dramatis di Merangin, Jambi. Polisi kini telah menangkap 4 terduga pelaku yang diduga menjual Bilqis dengan seharga 3 juta. Polisi telah menetapkan 4 tersangka yakni wanita inisial SY, warga Makassar, wanita NH, warga Sukoharjo, wanita MA, warga Merangin, serta pria berinisial AS, warga Merangin. Kronologi kasus penculikan bermula pada Minggu 2 November 2025. Bilqis menemani ayahnya, Dwi Nurmas, berlatih tenis di Taman Pakui Sayang, Makassar. Taman itu dikenal ramai dikunjungi warga untuk berolahraga dan bermain bersama keluarga. Dwi Nurmas datang sekitar pukul 8.05 WITA bersama Bilqis yang kemudian bermain di playground di dekat lapangan tenis. Kemudian sekitar pukul 9 WITA, Dwi masih sempat memanggil anaknya beberapa kali dari lapangan. 2 kali saya panggil, dia jawab, "Iya Pak." Tapi pas panggilan ketiga, sudah tidak ada jawaban. Sadar anaknya tak lagi menjawab, Dwi segera menghentikan permainan dan berkeliling taman untuk mencari Bilqis. Pencarian ini dilakukan hingga sore dengan bantuan pengunjung, tetapi hasilnya nihil. Rekaman CCTV di sekitar taman menunjukkan seorang perempuan membawa 3 anak. Salah satunya mengenakan kaos pink yang dikenali sebagai Bilqis. 2 anak lainnya terlihat mengikuti di belakang, namun identitas mereka belum diketahui. Keesokan harinya, Senin 3 November 2025, Dwi melaporkan hilangnya Bilqis ke Polsek Panukuka. Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjo Puro menjelaskan, Bilqis awalnya diculik oleh SY di Taman Pakui Sayang. SY lalu membawa korban ke kosnya di Jalan Abu Bakar, Lambogo dan menawarkan korban melalui media sosial Facebook. Dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Dia menuturkan pelaku NH kemudian membeli korban dari tangan SY dengan harga 3 juta. NH yang dari Jakarta datang langsung ke Makassar menjemput korban. Selanjutnya, NH mengaku menjual korban ke pelaku MA dan AS dengan harga 15 juta di Jambi. Setelah menyerahkan korban, NH langsung kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu pelaku AS dan MA mengaku membeli korban dengan harga 30 juta dari NH. Setelah itu, korban kembali dijual dengan harga 80 juta ke salah satu suku di Jambi. Pihak kepolisian masih mendalami kasus penculikan Bilqis. Kasus ini kemungkinan terkait dengan jaringan perdagangan anak yang berada di daerah lain. Keempat tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Keempat tersangka pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Setelah beberapa kali dijual, Bilqis ditemukan di Jambi dalam kondisi trauma. Sepekan menghilang, Bilqis akhirnya ditemukan oleh tim gabungan di kawasan Tabir Selatan, Merangin, Jambi pada Minggu November 2025, yang dimana lokasinya sepi dan gelap dengan kondisi ketakutan. Dalam video penyelamatan yang beredar, Bilqis tampak menolak digendong petugas sambil berucap lirih. Tidak mau, tidak mau. Polisi kemudian menelpon orang tua Bilqis agar suaranya dapat menenangkan sang anak. Tindakan persuasif itu berhasil membuat Bilqis bersedia dibawa keluar dari lokasi penyekapan. Saat ini, ia berada di bawah perlindungan dan menjalani perawatan medis pasca trauma di Jambi. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah. Kasus Bilqis menjadi peringatan untuk semua orang tua agar anak tidak mudah diperdaya orang asing. Edukasi harus terus dilakukan agar anak tak mudah terpengaruh iming-iming orang asing. Dr. Mariska Senjaya mengatakan anak bisa diajarkan dengan terapi perilaku. Bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mengenali seluruh anggota keluarga. Caranya gampang Mom Enders ya, yaitu diajarkan dengan terapi perilaku. Mom Enders bisa mulai dari hal yang paling sederhana, ajarkan anak untuk mengenali siapa yang merupakan keluarga, siapa yang bukan. Nah, ajarkan mereka tuh untuk mengenal nama-nama anggota keluarga dulu, ayah, ibu, kakak, atau mungkin kalau ada pengasuh atau suster. Kalau misalnya ada orang-orang di lain itu, ajarkan dia itu untuk berteriak, nolak ajakan mereka, atau kalau misalnya itu suruh lari sekencang-kencangnya menjauhi orang itu. Memang hal ini nggak bisa dicapai dengan instan, tapi lakukanlah terus-menerus. Mom Enders bisa mengajarkan ini menggunakan foto orang-orang yang ada di keluarga, atau juga secara langsung. Lalu coba diajak, misalnya ketika lagi kumpul keluarga, itu ajak anak untuk tunjuk ini siapa, dan kalau benar kasih reward, bisa berupa pujian, bisa dipeluk, dan lain-lain. Yang penting adalah konsisten dilakukan ulang-ulang secara terus-menerus. Kasus Bilqis juga menjadi peringatan nyata bagi setiap orang tua. Jangan tunggu tragedi berikutnya untuk belajar waspada. Jaga anak kita karena di dunia luar sana tidak selalu seindah senyum mereka.